Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama akan dibacakan oleh Saya Rizka Zaskia. Saya Siti Jumaitul Hidayah. Saya Malika Difaralanda. Saya Yudia Ningsih. Saya Lalu Muhammad Faiz Wiradiguna. Saya Ustari Nabi Aliansyah. materi pertama akan dibacakan oleh teman kami Rizka. Latar belakang Max Weber. Max Weber adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah pemikiran sosial dan sosiologi. Lahir di Jerman. Weber dikenal sebagai seorang sosiologi, ekonomi, dan filsafat yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan teori sosial modern. Pemikiran yang mencangkup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan agama. Pemberian dasar bagi banyak teori dan analisis dalam sosiologi kontemporer. Banyak teori dan analisis dalam sosiologi kontemporer. Weber hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, periode yang penuh dengan perubahan sosial dan politik besar di Eropa. Zaman itu ditandai dengan industri yang pesat, urbanisasi, serta pergeseran besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Weber menyaksikan dan memikirkan dampak dan perubahan-perubahan tersebut terhadap individu, masyarakat, dan negara. Selanjutnya akan dibacakan teman kita yaitu Siti. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu pemikiran Max Weber. Weber menyarankan bahwa untuk memahami masyarakat, kita harus memahami tindakan individu yang membentuk masyarakat tersebut. Ia mengembangkan konsep tindakan sosial yang melibatkan tindakan individu yang diberi makna atau tujuan tertentu dalam konteks sosial. Menurut Weber, tindakan sosial yang dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu tindakan rasional secara tujuan, yang dimana yang dimaksud tindakan rasional secara tujuan ini yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang jelas dan rasional. Terus yang kedua, tindakan rasional secara nilai. Tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai tertentu meskipun hasilnya tidak rasional. Terus yang ketiga, tindakan afektif, yang dimana yang dimaksud tindakan afektif ini yaitu tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan. Terus yang ketiga, tindakan tradisional, yang dimana yang dimaksud tindakan tradisional ini yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Selanjutnya akan dibacakan materi ketiga. Baik, saya akan membacakan tindakan sosial menurut Max Weber. 1. Tindakan rasional secara tujuan, Zweig rasional. 2. Tindakan rasional secara nilai atau Wert rasional. 3. Tindakan efektif atau effective action. 4. Tindakan tradisional atau traditional action. Rasionalisme dalam pemikiran Max Weber. 1. Birokrasi. 2. Kapitalisme dan etika protestan. 3. Hukum dan administrasi. 4. Rasionalisasi dalam agama. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh teman kami Ayu. Hubungan antara tindakan sosial dan rasionalisasi. Tindakan sosial dan rasionalisasi dalam pemikiran Weber saling terkait erat. Seiring dengan proses rasionalisasi, individu dan kelompok dalam masyarakat semakin cenderung bertindak berdasarkan prinsip rasional dan tujuan yang jelas. Dalam konteks ini, tindakan rasional secara tujuan menjadi lebih dominan, mengingat semakin pentingnya efisien dan pencapaian tujuan dalam kehidupan sosial. Kelima akan dibacakan teman kami Pak Is. Pengaruh pemikiran Max Weber dalam studi sosiologi kontemporer. Pemikiran Max Weber telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Teori tentang tindakan sosial dan rasionalisasi serta analisis tentang birokrasi tetap menjadi bahan kajian yang relevan dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam studi organisasi, konsep birokrasi Weber masih digunakan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi struktur organisasi di banyak bidang, dari pemerintahan hingga sektor swasta. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman kami Abi.
Max Weber memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita mengenai tindakan sosial dan rasionalisasi dalam masyarakat modern. Pemikirannya menunjukkan bahwa tindakan individu tidak dapat dipahami hanya dengan hasilnya, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial dan motivasi yang mendasarinya. Selain itu, Weber memperkenalkan konsep rasionalisasi untuk menjelaskan bagaimana proses modernisasi mempengaruhi bagaimana aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik. Meskipun rasionalisasi membawa kemajuan dalam efisiensi dan organisasi, Weber juga mengingatkan kita akan potensi dampak negatif seperti hilangnya kebebasan individu, berkurangnya makna emosional dalam kehidupan sosial. Pemikiran Weber tetap relevan untuk menganalisis dinamika masyarakat kontemporer, terutama dalam memahami perubahan sosial dan perkembangan organisasi modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikan sepat, ikan tongkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato